Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, di video kali ini saya akan menyoroti tentang kebiasaan buruk ya para kaum Balawi imigran Yaman, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Yaman sana ya, di di kampungnya. Keburukan-buruknya apa? Pemalsuan makam ini terjadi bukan hanya di Indonesia saja, tetapi juga di Yaman sana itu terjadi. Itu kaum Balawi yang bikin. Orang Yaman aslinya itu marah itu. Jadi ada makam makam ulama besar ya kelas dunia ya, Ahmad bin Isa. Itu makamnya yang asli sebetulnya di Irak. Nah, kok di Yaman ada makamnya lagi? Nah, ini kan kebiasaan buruk itu memang sudah dari dulunya ya, seperti itu. Jadi, kaum Balawi itu senang sekali memalsukan makam. Jadi, mereka itu memang manusia-manusia atau makhluk yang tidak takut dosa. Bayangkan saja, memalsukan nama orang saja, orang biasa, apalagi memalsukan orang yang sudah meninggal, orang biasa itu dosa besar. Apalagi memalsukan makam ulama besar tingkat dunia ya. Nah, ini kan sangat kurang ajar sekali, terkutuk. Perbuatan ini sangat terkutuk, biadab, dan tidak takut dosa. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan mereka itu ya diberi hidayah, dibukakan hatinya yang membatu ya, sudah kayak batu ya, tidak bisa diperingatkan. Di Indonesia ini Habib-Habib itu memalsukan makam-makam ya. Habib Lutfi dari Pekalongan itu gembongnya, gembong pemalsuan makam. Ini ya Mbok ya, pemerintah itu turun tangan ya, membereskan atau membina atau membinasakan sekalian Habib-Habib yang suka membuat makam-makam palsu, membuat pembelokan sejarah nasional, pembelokan sejarah NU, terus mengganti nama-nama pejuang menjadi kaum Balawi, seperti Pangeran Diponegoro dibalawikan, katanya Pangeran Diponegoro itu orang Yaman, kan kucluk ya, geblek. Terus Pangeran Imam Bonjol katanya orang Yaman, malah diaku-aku sebagai kakeknya Rizik Syihab. Ini kan ngawur sekali nih. Ini pernyataan bangsat ini. Ini harusnya pemerintah tegas lah ya. Terus dihidupkan lagi pelajaran sejarah dari SD sampai perguruan tinggi, sejarah nasional Indonesia, supaya tidak dibelok-belokkan ini oleh kaum kurcaci dari Yaman ini ya. Ini kurang ajar sekali. Jadi mereka rupanya sudah biasa memalsukan makam. Untuk itu, ayo kita saksikan bersama video berikut ini. Sahabat PSN yang dirahmati Allah, kali ini admin ingin menunjukkan dua makam Ahmad bin Isa. Yang satu berada di Husaisah Yaman, yang satu berada di Najd Irak Selatan. Ahmad bin Isa adalah zuriyah Rasulullah yang diklaim sebagai ayah dari Ubaidillah oleh kaum Ba'alawi. Karena Ubaidillah inilah yang menjadi leluhur kaum Ba'alawi. Lalu bagaimana bisa terjadi makam Ahmad bin Isa ini ada di dua tempat? Dan juga mana yang asli mana yang palsu? Untuk itu mari kita simak dulu, sejarah dibuatnya dua makam ini. Setelah itu admin akan tunjukkan makam Ahmad bin Isa yang berada di Husaisah Yaman, dan makam yang berada di Najd Irak Selatan. Berikut ini sejarah latar belakang dua makam itu dibuat, yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Gus Abbas Buntet. Silahkan disimak. Contohnya apa? Contohnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Ini makamnya ada dua, satu di Irak, nomor dua di Husaisah Yaman. Yang dikenal sejak kewafatannya Sayyid Ahmad Al-Muhajir, yaitu wafatnya itu tahun 345, pertengahan abad keempat Hijriah.
Itu Said Ahmad wafat di Irak Selatan yang sekarang di Najaf. Semua orang tahunya itu. Seluruh dunia kalau mau ziarah ya ke situ, ke Said Ahmad tuh. Tiba-tiba abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, 600 tahun setelah itu muncul ada makam baru di Hadramaut apa di Yaman yang disebut di Husaisah. Katanya itu makamnya Said Ahmad Al-Muhajir. Itu makam yang ada di Husaisah tidak dikenal oleh dunia Islam sebagai makamnya Said Ahmad Al-Muhajir. Sejak zamannya Said Ahmad Al-Muhajir wafat, itu tidak pernah dikenal bahwa Said Ahmad itu makamnya ada di Husaisah di Yaman. Semua orang kenalnya ada di Irak, dan munculnya makamnya ada di Husaisah Yaman itu 600 tahun setelah kewafatan Said Ahmad baru muncul. Berarti kan pemalsuan makam itu. Makam dipalsuakan Ba'ali, Masya Allah. Wong Cina pemalsuakan HP, malsuakan radio, malsuakan motor, dia Ba'ali malsuakan makam. Berarti ini mungkin makam KW itu wali KW 1 atau KW 2. Makanya cuma ziarah ya barokah KW, mlebu swarga KW itu. Masya Allah. Itu para sahabat. Apalagi para sahabat di dalam sejarahnya, kenapa di Husaisah itu ada makamnya Said Ahmad? Itu adalah ada sejarahnya seorang Habib yang pengen tahu makam leluhurnya atau yang disebut Said Ahmad. Katanya berdasarkan syafa'at, dia melihat cahaya jatuh di Husaisah. Lah cahaya itu jatuh di dalam tanah. Lah dianggaplah itu tanahnya Said apa makamnya Said Ahmad. Jadi berdasarkan syafa'at semacam itu. Nah sekarang cahayanya, kalau cahayanya jin dengan setan gimana? Masya Allah. Sebabnya apa? Sebab ini mukhalifun lil waqi'. Ini satu hak, walaupun itu dari orang yang sufi, tapi satu haknya itu kalau saya kesimpulannya, isyaratnya itu masalahnya bertentangan dengan yang ada kenyataan. Sebab apa? Sejak abad pertengahan 4 Hijriah, Said Ahmad itu meninggal, makamnya ada di Najaf di sana. Belum sampai ke Yaman sudah makamnya ada di sana. Saksinya banyak, dari Banul Ahdal ada, dari Banul Qudaimi ada, dan orang-orang setempat juga ada yang ikut menguburkan juga saya, katanya bilang seperti itu. Disaksikan dari orang sana, kami juga bangsa kami ikut menguburkan Said Ahmad di situ, ikut memandikan, ikut mensolati. Keturunannya sejarahnya ada. Tiba-tiba 600 tahun setelah itu muncul ada makamnya Said Ahmad anyar. Orang di Husaisah. Ini makamnya sopo? Sebetulnya mas siapa? Tanya saya menyebut siapa? Imam Ghazali, Baghdad. Ini sumpah didesak-desak dengan akhirnya mampu barangkali ini ada pelapangan. Tapak udah. Haromen, Pakilani, Rozi, Baghdad. Main tapak-tapak Baghdad. Gimana Ayo. Sekarang orang-orang Ba'alwi kalau mau ziarah ke Said Ahmad tidak di Najaf, tapi datangnya kemana? Datangnya ke Husaisah. Alasannya apa? Alasannya di Najaf itu adalah orang Syiah, kalau di Husaisah ini orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiahnya, ini masalah kenyataan sejarah makamnya Said Ahmad itu adanya di Irak, bukan di Husaisah. Kenapa ente ziarahnya ke Husaisah? Ya ujung aku Ahlus Sunnah wal Jamaah tuh kayak gue. Tidak dibenarkan, bukan masalah di sana Syiah di sini. Wah, Sunnah bukan seperti itu. Membuat makam dengan dasar ada cahaya yang jatuh. Empu bener, empu ora. Iku asal ditekoni ke makamnya Said Ahmad. Kiai Ifta kepengen ziarah ning Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ning Irak. Ora duit-duit. Akhirnya sembayang istikharah tiba-tiba dewe kan delong ono cahaya tiba ning ngiringane balong. Kejare ke Ifta ngomong ke nyong yakin ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ki wong kentir apa wong edan iki? Jenenge mboten. Itu dasarnya seperti itu. Bagaimana itu bisa dibenarkan? Kiai Iman itu mengungkap masalah itu. Itu enggak
banyak yang membantah, tapi kaum Ba'ali ini memang wangkot keras kepala, nggak mau menghentikan. Panjenengan sumber bahwa di Yaman itu ada yang asli Yaman, ada yang Ba'ali. Orang-orang yang asli Yaman itu banyak yang tidak pro ke Ba'ali itu, karena Ba'ali dianggapnya bukan orang Yaman, bukan orang Yaman asli. Para dulu lah itu masalahnya, itu seperti itu, bukan masalah benci atau tidak. Ini bagaimana masalah kuburan. Ternyata bukan sekedar abad ke-10 Hijriah terjadi pemalsuan makam, bukan sekedar di Yaman. Ini kita di Indonesia banyak kaum Ba'ali juga tetap baik, sifat wataknya orang hilang-hilang, makam di Indonesia dipalsukan. Jadi kita percaya, oh kalau di Indonesia seperti itu, jangan-jangan di Hadramaut, di Yaman juga seperti itu. Dan inilah makam Ahmad bin Isa yang berada di Husaisah Yaman. Yang saya sendiri juga percaya, makam ini adalah makam palsu. Al-Muhajir ilallah, kita lihat di sini dari Imam Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Al-Imam Adi Al-Uraybi bin Al-Imam Ja'far As-Sadiq, Al-Imam Muhammad Al-Bakir bin Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Hussein As-Sibit cucu Rasulullah bin Al-Imam Ali bin Abi Thalib wa Fatimah wa Sayyidah Fatimah Al-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wulida fi Jumadil Ula sanah, beliau lahir pada Jumadil Ula tahun 273 Hijriah bil Basrah, di Basrah Irak sana, min ardil Irak, wa wasala ila Hadramaut fi 14 Muharram, di tanggal 14 Muharram tahun 319 Hijriah, wa tufi yang Husaisah sanah 345 Hijriah. Rahimahullahu rahmatal abrar wa askanahu jannati tajri min tahtiha al-anhar. Amin. Itulah sebelumnya tentang Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah. Jadi ini adalah jid keturunan Rasulullah SAW yang pertama kali datang ke Hadramaut. Dan ini di sini nih ada lubang yang mana dikatakan kil. Kalau orang pengen ziarah ke Hadramaut, pengen ke Tarim misalkan, ini dipanggil namanya di sini. Misalkan saya memanggil teman-teman yang pengen ke sini, saya panggil dari sini. Jadi dari sini dipanggilnya, saya panggil semoga para subscriber kita semua yang ingin ke Tarim, ke Hadramaut, semoga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada yang sampai ditulis kayak gini. Coba lihat. Ada yang ditulis jadi sampai ditulis kayak gini. Jadi kill di sini kalau kita yakin husnudzon billah, insyaallah dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti inilah makbarah Imam Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Sahabat PSN yang dirahmati Allah, setelah kita lihat makam Ahmad bin Isa yang berada di Husaisah Yaman, marilah kita lihat makam Ahmad bin Isa yang berada di Najd Irak. Dan inilah makam beliau Ahmad bin Isa yang asli. السلام عليكم أيها الأخوة الأعزاء ورحمة الله وبركاته. هذا هو مرقد السيد أحمد بن عيسى ابن زيد الشهيد ابن الإمام زين العابدين عليه السلام ابن الإمام الحسين سلام الله عليه.
يقع هذا المرقد الطاهر في Sahabat المنطقة PSN yang dirahmati Allah, deskripsi atau keterangan di dalam video ini disampaikan menggunakan bahasa Arab. Untuk itu, admin mencoba mentranslitkannya dengan bahasa Indonesia. Tentu saja penerjemahannya tidak bisa maksimal 100%. Setelah admin translate kurang lebih inilah yang beliau sampaikan. Assalamualaikum, putra Imam Husain, Shallallahu Alaihi Wasallam. Kuil murni ini terletak di daerah tersebut. Dikenal di utara Basra, Bani Mansur itulah sebutannya saat ini. Penilaian Sodik, nyatanya Tuan terhormat ini punya cerita panjang. Orang yang Anda lihat ini dihias dalam kenyataan ini, dia layak mendapatkannya. Pria terhormat ini memiliki cerita panjang dan menjalani hidupnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dia dengan berlian yang besar berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan bersembunyi dari penguasa Al-Abbasiyah, bahkan dijuluki Tuan Ahmed yang hilang. Saya berharap paragraf ini dapat ditambahkan namanya tertera pada judul kuil. Tentu saja teks tersebut menyatakan bahwa dia meninggal di sekitar Basra. Al-Sayyid bin Tabataba, dalam bukunya Al-Talibin halaman 81, ia mengaku tidak mati, melainkan dibunuh oleh Al-Mutawakil Al-Abbasi, tetapi dalam Mukatil Al-Talibin, halaman 492, dia meninggal dan mati, intinya dia mati dalam era Al-Mutawakil. Al-Abbasi menyembunyikan kisah tragedi ini, dari mana asal Tuan. Kisah tragedi pria terhormat ini dimulai ketika sekelompok orang berjalan mengelilinginya dan menulis di atasnya. Dilaporkan bahwa dia dan orang lain juga merupakan keturunan Imam Ali, Karomallahu Wajhah, nama Al-Qasim ibn Ali ibnu Omar putra Imam Zainal Abidin Ahmad. Sepupunya orang-orang mereka adalah Harun, tentu saja hingga Harun al-Rashid. Harun mengirim mereka dari Hijaz ke Baghdad. Mereka dipenjarakan di penjara Al-Fadl bin Al-Robi, penjara yang sama di mana Imam Al-Qadim dipenjarakan. Yang penting dia tinggal di penjara untuk jangka waktu tertentu dan kemudian membutuhkan sekelompok Zaidi. Mereka datang dengan sebuah tipuan, membawakannya makanan, dan datang dengan sebuah alamat. Pengunjung kedua pria ini datang membawa makanan. Sahabat PSN yang dirahmati Allah, admin tidak mentranslate semua keterangan video ini, admin hanya mentranslate sebagian saja. Setidaknya sahabat semua sekarang sudah tahu bahwa makam Sayyid Ahmad bin Isa yang asli berada di Najd, Irak Selatan, bukan di Husaisah, Yaman.